wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji para hambanya. Tidak lain tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan seorang hamba untuk memperoleh sebuah jaminan, sebuah hadiah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira, apakah kalian menyangka akan sebegitu mudahnya menikmati, merasakan masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala, sementara belum ada ujian yang datang kepada kalian sebagaimana ujian-ujian yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian. Sehingga dengan demikian, bahwa manusia yang hidup di muka bumi pasti akan mengalami ujian, atau dengan kata lain, akan merasakan fitnah. Bahkan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang senantiasa mengatakan kami beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pun tidak terlepas dari ujian Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari fitnah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia semuanya mengira akan begitu saja ketika dia mengatakan beriman tanpa diuji oleh Allah? Tentu tidak. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah mengetahui mana yang keimanannya jujur, mana yang keimanannya benar, dan mana yang keimanannya dusta dan hanya di bibir saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahwa segala interaksi yang terjadi di dunia ini adalah merupakan fitnah. Apa yang kita lakukan, baik itu terhadap orang tua, terhadap anak-anak kita, terhadap istri kita, kita berinteraksi dengan apapun yang ada di dunia ini, maka itu akan menjadi fitnah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan telah kami jadikan sebagian kalian menjadi sumber fitnah bagi sebagian yang lain. Akankah kalian bersabar terhadap fitnah tersebut? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidak ada satupun manusia di dunia ini yang luput dari ujian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tadi, setiap sebagian dari kalian akan menjadi ujian bagi sebagian yang lainnya. Laki-laki akan menjadi fitnah bagi perempuan. Perempuan pun akan menjadi fitnah bagi laki-laki. Yang sakit akan menjadi fitnah bagi yang sehat. Sebaliknya yang sehat pun akan menjadi fitnah bagi yang sakit. Yang kaya akan menjadi fitnah bagi yang miskin. Pun sebaliknya yang miskin akan menjadi fitnah
bagi yang kaya. Dan seterusnya, tua dan muda, semuanya akan menjadi fitnah. Sehingga Allah katakan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Maka pertanyaannya, ketika interaksi yang kita lakukan di dunia ini, maka akan menjadi fitnah. Kemudian Allah katakan, atasbirun, akankah kalian menjadi orang-orang yang bersabar menghadapi fitnah tersebut? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya tidak asing lagi, tidak aneh kalau seseorang ditimpa musibah yang merupakan ujian, dan ujiannya mungkin berbeda-beda. Si A mengatakan ujian ini terlalu berat bagi kami, sementara si B pun mengatakan demikian. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan beban ujian yang di luar kadar kemampuan seorang hamba. Ketika Allah memberikan ujian apapun, baik berbentuk penyakitkah, pailitkah, bencana alam dan sebagainya, pasti Allah sudah memperhitungkan segalanya. Dan pasti Allah sudah meyakinkan hamba yang diberikan ujian itu adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang senantiasa akan menerima berdasarkan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebankan seorang hamba kecuali sebatas kemampuannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kenyataannya, di dalam kehidupan dunia ini, bahwa fitnah terkadang ada yang bersifat pribadi, yaitu mereka melakukan kehidupan ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah akan turun keimanannya ataukah naik keimanannya. Jadi ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat menyeluruh. Yang pribadi tadi adalah Allah ingin menguji sejauh mana kekuatan keimanan seseorang, sehingga Allah akan melihat nantinya mana yang benar-benar beriman dan mana yang berbohong dari keimanannya. Dan kita mungkin sudah merasakan bagaimana sepak terjang kehidupan kita selama bertahun-tahun sesuai umur kita saat ini. Tapi tidak lain, ujian yang Allah berikan, fitnah yang Allah berikan, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, atasbirun, apakah kalian akan bersabar dengan ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita bersabar, maka kita menjadi orang-orang yang as-sadiqun, orang-orang yang membenarkan tentang keimanannya. Tetapi kalau kita tidak sabar, bahkan mengeluh dan menyalahkan Allah, berarti kita orang-orang yang kadzib, orang-orang yang dusta terhadap ucapan keimanan kita sekalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hudzaifah ibnul Yaman ketika ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang tahu dan mendengar tentang fitnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Hudzaifah ibnul Yaman angkat tangan. Sami'tuhu 'anin Nabi. Kami yang telah mendengarkan tentang fitnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hudzaifah mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Bahwa fitnah seseorang itu akan terjadi dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dengan hartanya, juga dengan tetangganya. Semuanya akan menjadikan ujian bagi kita sekalian. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seseorang dengan hartanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Bahwa kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai satu cobaan. Maka di manakah keimanan kita? Di manakah kesabaran kita menghadapi ujian-ujian tersebut? Oleh karenanya jamaah sekalian, kita harus menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang mengerti bahwa ujian yang Allah turunkan kepada kita itu bukan baru kita diturunkan Allah, tetapi jauh sebelumnya kepada umat-umat jauh sebelumnya. Nabi-nabi yang silam umatnya jauh lebih berat fitnahnya ketimbang apa yang kita alami saat ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sifat yang kedua adalah yang berbentuk fitnah menyeluruh. Seluruh manusia akan merasakannya. Tidak lain adalah berbentuk bencana alam yang semuanya akan merasakannya ketika bencana itu terjadi di tempatnya masing-masing. Dan ini tidak lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akibat dari dosa yang dilakukan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an
tidak ada terjadi bencana gempa. Tidak ada terjadi bencana gempa. Tetapi baru pada kepemimpinan Umar radhiyallahu taala an terjadi gempa di Madinah. Sehingga Umar bin Khattab berkhutbah di depan kaumnya menyatakan, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau terjadi bencana lagi, maka kata Umar, akan aku usir kalian dari negeri ini. Kenapa? Karena kalian tidak serius bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bencana yang terjadi tidak terlepas dari perbuatan maksiat dan dosa yang manusia lakukan. Inilah ujian yang bersifat menyeluruh. Oleh karena jamaah sekalian, perbanyaklah kita bertobat kepada Allah Tabaraka wa taala. Jangan melihat kondisi tempat kita jauh dari pantai. Jangan melihat kondisi kita jauh dari laut. Karena seringnya terjadi gempa, tsunami adalah mereka-mereka yang berdekatan dengan laut. Tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala mudah saja untuk menegur hambanya ketika banyak berbuat maksiat. Oleh karenanya, jalan yang terbaik di bulan Muharram, di bulan Rajab, salah satu bulan terakhir dari bulan yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, inilah kesempatan kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak amal soleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari ujian-ujian, dari interaksi kita terhadap seluruh komponen masyarakat, ternyata ada jalan keluarnya. Kata Rasulullah, disampaikan oleh Hudzaifah, Rasulullah menyatakan, yukaffiruhu shalah was sadaqah wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Bahwa dosa-dosa itu dari ujian-ujian Allah yang pasti akan melahirkan dosa. Interaksi kita dengan istri, interaksi suami dengan istri dan seterusnya pasti akan melahirkan dosa dan maksiat. Maka penghapusnya tidak lain adalah dengan salat, sedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar, zikir dan seluruh amal-amal soleh. Itulah yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Bagaimana Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat, bahwa sesungguhnya kebaikan akan menghapus dosa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saat ini tanggal Masehi dan Hijriah bersamaan. Kita sedang berada di tanggal 24 Rajab yang bertepatan dengan 24 Januari. Seperti yang sudah khatib sampaikan di khutbah yang pertama tadi, bahwa kita berada di bulan terakhir dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, yakni bulan Rajab. Bahkan kita sekarang berada di penghujung bulan Rajab. Maka sudah saatnya lah kita memperbanyak amal soleh. Karena amal soleh yang dilakukan di bulan Rajab ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Tabaraka wa taala. Pun demikian, dosa dan maksiat yang kita lakukan di bulan Rajab ini pun dilipat gandakan balasan keburukannya oleh Allah Tabaraka wa taala. Terlebih, kurang lebih 1 bulan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita akan kedatangan tamu agung. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para salafus salih, mereka berdoa 6 bulan jauh sebelum datang bulan suci Ramadan, merintih, meratap, menangis, merajuk kepada Allah agar dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Karena tidak ada yang tahu tentang umur, kematian adalah sesuatu yang misterius. Boleh jadi setelah sholat Jumat ini kita meninggal dunia, walaupun harapan kita Allah segera pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bertemu dengan Ramadan berikutnya, berikutnya dan berikutnya. Oleh karenanya sudah sepantasnya bagi yang belum memanjatkan doa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka sejak saat ini intensifkan setiap hari untuk tidak meninggalkan doa agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Doanya yang diajarkan oleh para ulama, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkan aku kepada bulan Ramadan dan antarkan Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan suci Ramadan. Tidak hafal, kita bisa berimprovisasi dengan bahasa Indonesia, bahasa yang kita mengerti. Intinya, mari kita perbanyak doa agar Allah pertemukan kita dengan tamu agung, tamu yang membawa barakah, maghfirah, itqum minan nar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada kita,
memberikan kesehatan untuk bekal ibadah kepada Allah, dan akhirnya kita dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadiyal hajat. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.